pelajaran yang kedua yaitu tentang rukun-rukun sholat. Ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang apa itu rukun-rukun sholat. Sudah ketemu babnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul arkanus sholat. Fasul arkanus sholati sab'ata asyara iku ono 12. Al awalu tawikan awal iku aniyatun niat. Asani tawikan kaping pindho iku takbiratul ihram. Asalisu tawikan kaping telu iku al qiyamu ngadeg alal qadiri ngatasé wong kang kuwasa. Il fardhi ing dalem sholat fardhu. Arabiu tawikan kaping 4 iku qiraatu Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu tawikan kaping 5 iku ruku'. Asadisu tawikan kaping 6 iku al-tumaninatu tumaninah ing dalem ruku'. Asabiu tawikan kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Asamimu tawikan kaping 8 iku al-tumaninatu tumaninah ing dalem i'tidal. Atasiu tawikan kaping 9 iku as-sujud marrataini lawan anggal kaping 3. Al-asyiru tawikan kaping 10 iku al-tumaninatu tumaninah ing dalem sujud. Al-hadi asyara tawikan kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Asani tawikan kaping 12 asani asyara tawikan kaping 12 iku al-tumaninatu tumaninah ing dalem sajdataini. Asalisa asyara tawikan kaping 13 iku at-tasyahhudu tahiyat al-akhiru kang akhir. Arabiya asyara tawikan kaping 14 iku al-qudulungu fihi ing dalem tasyahhud akhir. Al-khamisa asyara tawikan kaping 15 iku as-sholatu sholat ala nabi. As-sholatu maca sholawat ala nabi ngantasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem tasyahhud akhir. Asadisu tawikan kaping 16 iku assalamu salam. Asadia asyara tawikan kaping 17 itu akan tipu takbir. Baiklah, demikian matan penjelasan keterangan dari matan Safinah. Ya, Bapak akan uraikan satu persatu. Arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat itu sab'ata asyara, jumlahnya ada 13. Dalam redaksi kitab Safinah itu tertulis ada 17 rukun. Ada 17 rukun. Ada 17 rukun. Yang mana dalam redaksi kitab lain seperti Fathul
tumakninah itu kita berdiam diri. Tumakninah adalah as-sukutu menem baina as-sajdatain. Bukan. As-sukutu baina subhanallah. Diqadri subhanallah. Yang dinamakan dengan apa namanya tumakninah, yaitu kita berdiam diri dengan kira-kira membaca subhanallah, berdiam dari gerakan, ya kan, terutama dari gerakan. Tapi ketika kita membaca doa rukuk ya tidak masalah. Yang penting ketika kita membaca rukuk itu apapun kita itu enggak gerak-gerak, ya, karena di situ ada tumakninah. Kemudian yang selanjutnya yaitu iktidal. Iktidal itu yaitu bangkit dari rukuk. Jadi sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Nah, kemudian disusul dengan tumakninah. Jadi ketika kita melakukan atau selesai dari iktidal, kita ada namanya rukun tumakninah. Coba dibaca bacaan iktidalnya. Ayo sama-sama. Bismillah. Kemudian setelah iktidal ada tumakninah, ya. Tumakninah seperti tadi, kita tidak ada bergerakan. Kebanyakan ya permasalahan yang terjadi itu pergerakan berlebih. Sami Allahu liman hamidah, tangannya diayun. Ini adalah gerakan yang tidak ada dalam sholat. Maka hati-hati ya, dijaga tumakninahnya. Terus diam seperti ini, ya, tidak ada pergerakan lagi. Atau seperti ini. Seperti ini itu tidak boleh. Ya, nanti tangannya juga gerak-gerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa namanya? Yang ke-8, yang ke-9 atasihu sujud marrataini, sujud 2 kali. Jadi ketika kita sholat sujud 2 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hadi asyara, yang ke-11 sulus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud kemudian kita duduk. Nah, itu duduknya namanya duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian berdiri atau tahiyat awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tumakninah di dalam sujud sajdataini. Yang ke-13 adalah tasyahud al-akhir. Kita melakukan tahiyat akhir. Tahiyat akhir membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-14 kita duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir dilakukan dengan duduk. Tidak boleh tasyahud akhir dengan berdiri, ya. Kemudian yang nomor 15 al-khamisa asyara as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertakan bacaan sholawat di dalam tasyahud akhir. Jadi membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, membaca sholawat. Kemudian yang selanjutnya adalah salam, ya. Yang nomor 16 itu salam. Jadi membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi rukunnya adalah salam yang pertama. Maka dari itu ketika kita mengucapkan salam, maka harus dengan suara yang bagus, dengan semuanya dibaca, mulai dari hamzahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh kita hanya membaca assalamualaikum, ya, itu tidak sah karena ada hamzah yang tidak terbaca. Maka kita harus perhatikan betul bagaimana kita melakukan bacaan sholat. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 17 yaitu tartib. Tartib maksudnya bagaimana? Yaitu berurutan dari yang nomor 1 atau rukun yang pertama
Kemudian ada lagi? Saya Pak, izin bertanya. Bapak saya belum memahami rukun yang ketiga. Oke. Apa yang ketiga bunyinya? Ya, maksudnya apa? Ketika kita sholat wajib untuk berdiri. Kalau berdiri mengatasi wong kang mampu atau untuk orang yang mampu. Berarti mengecualikan orang yang tidak mampu dalam berdiri. Maka boleh dilakukan dengan duduk, dengan tidur miring, ya, boleh. Maka dari itu sholat itu ketika kita mampu untuk berdiri maka dilakukan dengan berdiri. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Bisa. Baiklah, demikian pertemuan kita yang kedua kali ini, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum